rata-rata. Kalau pesan ini kita gunakan dengan baik, kita jalankan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, bukan hanya nikmatnya di dunia, tapi menyambung nikmatnya di alam barzah, tempat transit, dan menyambung pula kelak nanti mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan para nabi 124.000, satu pesan ini. Begitu pula kesuksesan para sahabat yang jumlahnya sama 124.000, pesannya cuma satu. Memegang satu pesan dari Allah. Bahkan dari kalangan para aulia yang kita kenal, para sholihin yang kita kenal, semuanya di dunia hanya sejenak. Ada yang 40 meninggal dunia, ada yang 50 meninggal dunia, ada yang 80, seterusnya. Cuma apa mereka berpegang satu pesan. Napa niku pesane? Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Pesannya Allah yang menciptakan dunia dan yang memiliki dunia kepada kita semuanya adalah anjuran untuk bertakwa kepada Allah. Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia ini cuma mendapatkan wasiat dari Allah, pesan dari Allah. Tugas kita sampai kita meninggal dunia hanya satu, pesannya hanya satu, wasiatnya hanya satu, tugas kita hanya satu, inggih menika anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rangkaian-rangkaian nanti yang ingin saya terangkan secara singkat, maka bukan hanya dunia, 10 kali lipat dunia di akhirat dikasihkan sama Allah. Jangankan cuma Gresik berapa wilayah, Pak. Dunia 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir masuk ke surga. Terakhir, bahasa Jawa ini buncit, wong paling akhir, mentok. Setelah itu nggak ada orang yang akan masuk surga. Terakhir, paling terakhir, nomor terakhir. Setelah dihukum kalian Allah Ta'ala di neraka Jahanam ribuan tahun, karena di dalamnya ada iman, diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, dikasih oleh Allah Ta'ala dunia dikalikan 10 kali lipat. Loh, bagaimana yang pertama kali masuk surga? Orang yang terakhir, artinya wis mentok, ibadahnya nggak punya, taatnya nggak punya, ahli maksiat, ahli melakukan kedoliman, cuma di dalamnya ada sebiji dzarrah la ilaha illallah, diangkat oleh Allah, dikasih berapa, Pak? Dunia ini loh, dunia, 10 kali lipat di dunia, ping 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita kembali, ini tok kita pesan. Kita ingin dunia bisnis kita lancar, kita ingin keluarga kita sakinah, kita ingin rezeki kita banyak, kita ingin apa saja. Hindari trik-trik orang yang nggak kenal Allah. Tinggalkan trik manusia, tinggalkan solusi manusia. Tinggalkan tata cara manusia. Mereka semuanya lemah, kita semuanya lemah, nggak tahu apa-apa. Tapi triknya Allah, solusi Allah, tata cara Allah adalah tata cara yang paling hebat, tidak bisa ditandingi, karena Allah yang menciptakan dunia beserta isinya. Sebelum saya lanjutkan, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, monggo boleh diunjuk.
Yang sudah dapat kopinya diunjuk, yang belum doa mudah-mudahan dapat. Ini tambah kata Mas Desi. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Amin. Allahumma. Monggo. Di zaman Nabi Musa ada satu keluarga fakir miskin. Jadi ekonominya susah. Urusan dunia nggak lancar. Akhirnya satu keluarga ini matur, suami istri ngomong kepada Nabi Musa, hei bapak, kita kan punya nabi namanya Nabi Musa. Musa itu kalimullah, juru bahasanya Allah, juru pembicaraannya Allah. Kenapa kita susah-susah? Kita datangi saja Nabi Musa. Nabi Musa nanti suruh ngomong sama Allah, minta supaya kita ini dikasih rezeki yang berkah, yang manfaat. Datang mereka kepada Nabi Musa mengeluh tentang keluhannya. Kemudian Nabi Musa datang kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kalimullah. Kata Nabi Musa, ya Allah, fulan bin fulan ekonominya lemah, sekian hidup nggak pernah makan enak, serba kekurangan. Ya Allah, Engkau adalah segala sesuatu yang Engkau miliki. Tolong berikan kepada dia, ya Allah, rezeki. Engkau adalah Maha yang kaya raya. Kata Allah, aku akan kasih rezeki. Tak ada tidak masuknya setahun kok. Ngomong? Setahun. Setahun nih satu keluarga jadi orang yang kaya raya. Setelah Nabi Musa niki matur datang Allah, kemudian tahu jawabannya, lalu kemudian disampaikan kepada keluarga tersebut yang intinya Allah akan memberikan Anda kekayaan hanya berapa? 1 tahun. Dunia dimiliki oleh orang tersebut hanya 1 tahun. Dikasih jatah oleh Allah Ta'ala 1 tahun. Kemudian keluarga ini musyawarah. Ibu, awak dewe duwe dunya dadi wong sugih itu cuma setahun. Yuk digunakan taat sama Allah. Cuma setahun tok ini, 360 hari tok nih. Kita punya uang ini. Jangan bakhil-bakhil, jangan kikir-kikir. Yuk kita buka beberapa pintu rezeki. Akhirnya dengan rezeki ini selama setahun dia bangun ini, sarana taat, dia infak ini, dia sedekah ini, sampai diriwayatkan dalam ini cerita 7 pintu rezeki. Nah, 7 pintu apa? Rezeki, pintu rezeki. Membangun ini, sarana taat, menginfakkan ke anak yatim, pokoknya semuanya harta selama 1 tahun ini digunakan untuk apa? Untuk sarana anittaqullah, bertakwa kepada Allah. Sudah 1 tahun Nabi Musa nunggu, kok orang miskin-miskin, kok orang fakir-fakir, tambah akeh, tambah banyak. Matur Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ini keluarga fulan Engkau kasih janji 1 tahun sugih, tapi ini sudah tahun-tahunan loh gak melarat-melarat. Tambah banyak. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala matur kepada Nabi Musa, wahai Musa, itu orang pintar. Saya ngasih dia 1 pintu rezeki, tapi dia gunakan untuk menarik rezeki saya 7 pintu rezeki. Sehingga, masya Allah, musalla bagusan, masjid bagusan. Saya kasih dia 1 tahun tok pintu rezeki, tapi orang ini dengan rezekinya tersebut dimanfaatkan sehingga dibukakan untuk mana rezekinya Allah Ta'ala 7 pintu rezeki. Sehingga tidak henti-hentinya Allah Ta'ala terus-menerus melancarkan rezeki. Karena apa? Karena tadi anittaqullah, bertakwa kepada Allah. Maka oleh sebab itu melalui ini cerita ya, tiada trik
dan teori yang paling bermanfaat untuk kita semuanya mendapatkan sukses fid dunya hasanah, sukses akhirat hasanah, kecuali dengan triknya Allah ingin menika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anittaqullah. Dari ini keterangan, maka rangkaian takwa itu ada 3. Pertama, ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, menjalankan amaliyah tersebut secara istiqomah. Ini rangkaian al-muttaqin. Jadi, rangkaian takwa. Kadang-kadang kita sering mendengarkan khutbah Jum'ah, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Di acara-acara tausiah, di acara-acara pengajian, anittaqullah. Kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah pertama, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Dan bagaimana cara kita menjalankan takwa ini? Ini harus pakai ilmu, bro. Tidak bisa. Dengan sembarangan itu nggak akan jalan. Maka harus dengan 3 rangkaian. Pertama, ingin menikah harus memiliki ilmu. Yang kedua, mengamalkan isi ilmu tersebut. Setelah diamalkan, kemudian diajekkan. Napa niku ajek, diistiqomahkan, jangan sampai ditinggalkan sampai meninggal dunia. Yang pertama, ilmu. Ilmu untuk takwa. Ilmu supaya kita untuk takwa, bukan sembarangan ilmu. Ya, semuanya ilmu perlu. Ilmu dunia juga perlu sesaat kita di dunia. Tapi ini ilmu yang digunakan untuk keselamatan kita dunia, alam barzah, dan kelak nanti di hari hisab. Yang dimaksud ilmu agama. Ilmu apa, Pak? Agama. Ilmu ya apa carane aku itu ngerti atau seneng sholat jamaah. Ini penting. Ya apa carane saya kali panjenengan niki sregep ngaji. Niki harus diilmu nih. Gimana caranya saya ini bisa selalu konsisten untuk membaca Al-Quran? Ini harus diilmui juga. Ya apa caranya saya harus bermuamalah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan lingkungan. Ilmu bagaimana cara ini saya gemar sedekah dan infak. Itu ilmu yang merujuk kepada ilmu akhirat. Nah, dari ini keterangan, maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan, ciri orang yang dirindukan surga, orang itu merindukan majelis taklim. Ini kaidah. Ciri orang yang dirindukan surga, artinya surga itu berharap agar orang-orang tersebut masuk ke dalamnya. Di dunia ini diperlihatkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang rindu terhadap majelis taklim. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi. Orang itu kalau gemar patus majelis taklim, menghadiri majelis taklim, baik secara langsung khususnya atau mungkin sekarang Masya Allah bisa dilihat dari jangkau jauh, atau mungkin bahkan setelah 1 bulan, 1 tahun bisa ditonton kembali melalui YouTube yang berkah. Mudah-mudahan berkah, amin Allahumma amin. Itu orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kanatil jannatu fi talabi. Yang menjadi permasalahan, kita hidup di dunia, Allah belum pernah mendatangkan orang ke majelis taklim. Ini yang berbahaya. Apakah mungkin orang tersebut itu akan mendapatkan kesuksesan di akhirat? Sedangkan akhirat itu adalah hal yang pasti akan terjadi, dan keselamatan di sana harus melalui dunia yang kita duduki. Nah, dunia yang kita duduki sejenak ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk anittaqullah, bertakwa kepada Allah. Kalau orang memperbaiki HP, ngawur, bocah ngawur, utak-utak gak apa-apa Pak, rusak, paling HP pada dibuang, gak ngefek di akhirat, di alam barzah. Betul.
bukan arsitek dia sok-sok bangun aja belum hancur, enggak masalah. Baru selesai mati gak dibawa. Ada orang sosok mekanik kenapa? Sosok mobil dia kuat tambah jeblos kabeh ban, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya orang sholatnya salah, gimana cara kembali ke dunia lagi? Sholatnya salah. Umur 70 tahun baru sadar kalau sholatnya salah. Kenapa sholatnya salah? Wudunya keliru. Kayak kejadian orang itu 60 tahun dia nggak tahu ilmunya wudu. 60 tahun sholatnya muspro, percuma. Kenapa? Karena wudu dia nggak ngusap sebagian rambut kepala. Itu kan hal yang empreh. Setelah 60 tahun dia ngaji, ternyata dalam pengajian itu diterangkan tentang hal yang sepele, tentang urusan wudu. Astagfirullah, berarti itu wudu yang benar. Iya Pak, mengusap rambut kepala walaupun sehelai madzhab Syafi'i itu wajib. Saya sekian puluh tahun nggak mengusap, wajib kodok Pak. Sholat 60 tahun wajib kodok. Karena hal apa urusan? Ini urusan akhirat nih. Kalau untuk urusan rumah rusak tidak apa-apa, HP rusak tidak apa-apa, mobil rusak tidak, karena nggak ngefek. Apa ada pertanyaan di alam barzah? Kenapa kamu merusak rumahmu? Tidak ada. Kenapa HP-mu kamu rusak? Tidak ada. Yang diterangkan tentang urusan agama. Maka kita kembali untuk menjadi golongan al-muttaqin. Rangkaian pertama ingin menikah, mari kita usahakan untuk menuntut ilmu. Bahkan di majlis-majlis Masya Allah diterangkan, satu langkah kita ke majlis taklim ibadah 1 tahun. Satu langkah kita ke majlis taklim 1 istana di surga. Lah nek 2 langkah 3 langkah, lah nek nganggo sepeda motor Ustaz bane dihitung, ngelunduk ban, apalagi yang dituntun Pak tambah. Salam, monggo, masya Allah, monggo, masya Allah, jadi untuk pahala ban, untuk pahala kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu, monggo, masya Allah, monggo lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, monggo. Oke. Jadi 1 langkah. Ini ku hadis sih, baru saya kirim kemarin. Buka-buka kitab Pak, tiba-tiba ngono hadis ajib luar biasa. Orang yang menghadiri majelis taklim 1 langkah dari kaki kita itu dihitung ibadah setahun. Pertanyaan, dengan umur sekian ini, siapa di antara panjenengan sing 360 tahun ibadah tok enggak maksiat? Angkat tangan. Gak ono toh? Sing ngomong gak wani. Mesti selama 1 tahun mesti ada lika-liku dalam kemaksiatan. Pasti itu. Ini 1 langkah tok, 1 langkah. Allah Ta'ala mencatat untuk kita pahala 1 tahun. Itu ibadah tok. Tuh. Sampai ulama menganjurkan kalau kamu datang ke majelis taklim, datang ke masjid, mushola jamaah, jangkai ojo mbombo. Jangkai jangan panjang-panjang. Jadi agak diperkecil biar pahalanya tambah kata. Ngoten. Tapi dikondisikan sampai ketinggalan jamaah nanti ya. Jadi dianjurkan untuk memperkecil langkah-langkah kita supaya apa? Supaya kita mendapatkan fadilah. Terus 1 langkah dari langkah kita mendapatkan istana di surga. Istana di surga. Kalau 10 istana, kalau 20 istana. Makanya pernah diterangkan itu, malaikat Jibril matur kalian Allah, ya Allah izinkan saya untuk terbang ke dalam surga untuk mengetahui sampai mana finishnya surga. Dunia ini dia apa-apa ada finishnya Pak. Mana ujungnya, mana akhirnya itu ada. Dunia ini ada berapa kali berapa dunia ini Pak.
dibandingkan akhirat. Malaikat Jibril terbang. Tahu malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu 500 atau 600 atau 500 sayap. Satu sayap digunakan untuk menghancurkan kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Itu cuma satu sayap kok. Diangkat nih kaumnya, sak desa-desanya, sak orang-orang kemudian dibalikkan. Itu cuma satu sayap. Ini 600 sayap terbang. Kira-kira sampai mana satu detiknya? Di kelasnya malaikat. Terbang di dalam surga 300 tahun. Belum tutup. 300 tahun. Miber malaikat Jibril. Belum nyampe. Sampai diriwayatkan itu 900 tahun. Itu belum nyampe mana ujung surga. Surga itu kekal abadi. Mudah-mudahan kita di sana, amin. Dunia selesai, sedangkan yang kita kumpulkan ini uang, harta, mobil, kabeh hilang lenyap. Setelah Allah Taala mengatakan idza zulzilatil ardu kabeh hancur mumur, entek resik. Dunia enggak ada. Yang ada cuma dua tempat di akhirat, antara surga atau neraka. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk penduduk surga. Amin. Monggo kali ditunjuk. Akhirnya malaikat Jibril itu beristirahat di salah satu tempat di sana, lalu muncullah bidadari. Bidadari mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, ada apa di sini?" Kata malaikat Jibril, "Saya meminta izin untuk terbang menjelajahi surga. Sampai sekarang belum sampai mana finish surga. Ujungnya surga itu, poke surga, bahasa Jawa itu gak ketemu. Padahal sudah pinten di 900 tahun, 300. Bidadari mengatakan, "Hei Jibril, jarak yang kau tempuh itu baru separuh yang akan diberikan oleh Allah satu orang mukmin. Satu orang mukmin mlebu swarga. Tanah yang ngombol separuh niku 900 tahun. Jenengan isine ngopo gitu lho. Jenengan kira-kira lho, badhe ngisi nopo? Wonten tanah nggih, dawane ngombone pinten? 900 tahun, Bu. Jenengan kira-kira jenengan ngisi nopo? Gedang nopo sing nopo? Kos-kosan. Kos-kosan nopo? Lho, dipikir kan? Makanya para sahabat itu nggak susah, nggak gelisah, nggak bisa bangun rumah, nggak susah mereka. Bahkan Ashabus Suffah, sahabat Nabi yang julukannya Ashabus Suffah itu orang nggak keluarga, nggak punya pekerjaan, hidupnya untuk to'at pinggir-pinggir masjid. Kalau ada rezeki dimakan, kalau nggak puasa, itu Ashabus Suffah. Di antaranya sahabat Abu Hurairah sing ngalime kata semangat. Tapi sekarang pertanyaan, di manakah Ashabus Suffah, para sahabat Rasul? Ya, di alam barzah, semuanya di alam barzah. Tapi mereka di alam barzah orang yang paling kaya raya, orang yang paling hebat nikmatnya, kekayaannya, mereka orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi korun api tok isinya kuburan. Fir'aun api, Namrud api tok. Itu mereka orang yang di dunia nggak susah, nggak pernah gelisah. Tapi mereka orang-orang yang ikut jalan para nabi dan para rasul di dunia sesaat memang dia capek, jamaah dia capek, ngaji dia capek, ibadah dia capek. Cuma sesaat setelah ruh diangkat oleh Allah Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika, mereka tidak merasakan yang namanya letih dan kesusahan di dunia. Karena sudah diganti oleh Allah Ta'ala raudhah min riyadil jinan, petamanan dari petamanan surga. Pun paham jatah panjenengan teng surga berapa, Pak? 900 kali 2 1800 tiang melampah jaraknya 1800 tahun. Kita isine nopo? Isine nggih langkah-langkah panjenengan ke majelis taklim. Di sini jenengan hadir sholawatan, hadir jamaah,
hadir pengawasan dan amal-amal taat. Nabi Ibrahim mawon sudah pesan kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, munggah di langit sampai ke 7, di situ ketemu dengan Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, duduk bersandar. Nabi Ibrahim itu mukanya persis sekali Rasulullah, berjet gak buat belas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pun Nabi Ibrahim ganteng. Kata Nabi Ibrahim, "Hei Muhammad, ya, ingat surga itu luasnya luar biasa. Dan di dalamnya ada tanah banyak sekali yang kosong. Dan tanaman di dalam tanah tersebut adalah 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu." 4 kalimat tok nih loh yang keluar dari orang mukmin, nggak ngambil 1 menit itu sudah dibangunkan istana. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Bagaimana dengan rutinitas pengajian? Ada istilah istighathahan, hauliyah, napa istilah maulidan, sholawatan, dan macam, masya Allah di kota kita Gresik ini, kota yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. 4 kalimat saja seketika ini terbangun di surga istana milik kita. Makanya setiap insan manusia diciptakan oleh Allah itu disertai oleh malaikat-malaikat yang mendampingi dan ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk membangun di surga kelak nanti. Untuk membangun. Jadi setiap pahala dari amal taat kita langsung kontan, nggak usah nunggu nanti, sekarang sudah kontan. Makanya orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah ngomongin apa ketika jenengan angkat niki mikul jenazah, qadimuni, cepetan sampai terlambat, qadimuni cepet, karena sudah nggak tahan, di dunia sudah hilang sudah. Qadimuni qad fa in kanat salihatan qadimuni. Kalau dia orang mukmin yang saleh wafat dalam kondisi husnul khotimah sudah enggak betah. Makanya dianjurkan oleh ulama fikih cepat-cepat kalau jenazah segera untuk dikubur. Wa in kanat ghairu salihah, kalau jenazah ini enggak saleh mengatakan, "Kamu mau bawa aku kemana ini?" Ke liang lahat yang isinya naudzubillah khufrah min khufarin nar, jurang daripada jurang neraka. Mereka rindu ingin mendapatkan hasil daripada capek dan letihnya taat selama di dunia. Kemudian kalau sudah nikmat, nggak ada susahnya, Pak. Jadi kan rindunya mesti orang susah, betul. Mobil apik mesti ngurusi mesin, ngurusi motor mesti. Segala bentuk kenikmatan di dunia pasti diiringi yang namanya susah dan gelisah. Dari mobil apik khawatir untuk mobil kedor, betul? Nggih. Dari rumah apik khawatir nanti bocor dan lain, kemalingan dan lain. Selama orang itu banyak nikmat dunianya, selama dia dihantui dengan kekhawatiran dan kegelisahan, niku mujarab. Yang punya uang 10 juta beda dengan yang 1 M, Pak, betul? Betul apa betul? Betul jangan. Yang punya 100.000 nyantai, nggak khawatir ini. Yang punya 10 juta lebih nemen. Apalagi yang MM-an. Selama nikmat dunia tidak akan menjadi orang itu nikmat, kecuali kalau nikmat dunia diiringi dengan taat dan ibadah. Tapi nikmat akhirat tiap hari tambah enak. Tiap hari tambah enak, tambah jadi abadal abidin, kekal selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi nopo rangkaian takwa, ini menikah diawali dengan ilmu. Yang kedua, setelah kita punya ilmu, mari kita amalkan. Kita nopo? Amalkan. Boten cukup kita ngaji tok, Pak. Boten cukup kita cuma membaca saja, boten cekap kita cuma menghadiri, kita dituntut untuk mengamalkan. Ilmu saja yang kita kantongi, yang kita pelajari,
anak-anak pondok itu yang apal Qur'annya, apal hadisnya, zatnya nggak bisa menyelamatkan kalau tidak diamalkan. Sampai Imam Ghazali itu menyerupakan pentingnya orang mengamalkan isi ilmu seperti orang sakit flu. Obatnya nopo? Mixagrid. Wonten Mixagrid. Obat flu. Tapi obatnya didelok. Pagi didelok. Gak diuntal, Bu. Gak diminum. Pertanyaan, apakah flu-nya akan reda? Ya ndak mungkin, walaupun apal jenenge Mixagrid, apal ngotok tapi didelok. Pagi dilihat, siang dilihat, sore ya ndak mungkin ngefek no. Tapi banyak Ustaz, berapa? Sakledus, jangankan sakledus, sak pabrik gon rene delok tok. Ndak mungkin bisa manfaat. Satu saja dibeli, ditelan, insyaallah akan sembuh. Begitu pula ilmu. Kalau kita mau mengamalkan semua ilmu, loh nggak mungkin Pak. Semuanya nggak mungkin. Minimal ambillah satu ilmu dan amalkan secara nopo jamaah. Usaha ajek ngelampai jamaah. Dengan sendirinya burikta kita akan diberkahi oleh Allah Ta'ala barokah daripada sholat jamaah. Pertama kali saya rutinan kalau Pak Atok teng mriki, sinten sing hadir, Pak? Berapa orang yang hadir? Bisa dihitung. Sekarang saatnya perluasan mushola. Tambah kata. Teng mriki masyaallah terawan yaitu sinten? Yai Rafiq wonten Abah Fauzi itu takmir musholaan berwujud. Masyaallah. Niki burik insyaallah berkah dunia berkah akhirat. Kalau orang saja menanam padi, petani yakin nanti akan tumbuh. Kenapa? Loh, karena dengan usahanya. Ini kita menanam untuk alasan akhirat. Kita menanam bukan untuk golongan, bukan untuk partai, bukan untuk dunia, tapi kita menanam untuk masa depan yang kekal abadi, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau mengamalkan semua ilmu, tidak mungkin bisa ngatasi orang. Minimal ambillah beberapa ilmu yang bisa kita kondisikan, amalkan secara istiqomah. Sing jelas, sing mudah. Satu, jangan tinggalkan sholat nek pengen uripe nikmat satu tok pengen. Nggih. Setunggal. Ini tinggalannya Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan. Rasulullah belum pernah sholat sendirian, walaupun dalam sakit dibopong Pak demi untuk sholat jamaah. Pengen hidup sukses, rezekinya lancar, anaknya berkah, tawasul kalian Allah melalui program sholat berjamaah. Tapi saya masih banyak pekerjaan di luar. Usahakan walaupun 2 orang, 3 orang kali temen. Nah, sing pensiun iki ya kudu jamaah penindine. Yang sudah selesai, gitu. Lo usahakan. Zuhuri datang, asari datang, maghribi datang, usahakan. Kalau nggak bisa, minimal usahakan jangan walaupun dengan istri sendirian atau mungkin dalam perjalanan jangan meninggalkan sholat berjamaah. Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 27. Itu bukan sekedar penglipatan pahala, dilipatkan segala urusan panjenengan, keinginan panjenengan, semuanya barokah daripada sholat berjamaah. Di kota Hadramaut itu ada salah satu orang soleh, Habib namanya Alwi bin Syihab. Yang alim itu uripe gak pernah susah. Nikmat, mukanya nih loh, muka senyum berseri-seri, gak pernah susah. Masyhur dengan ini Habib, ini namanya Habib Alwi bin Syihab. Fotonya ada, sebagian fotonya dijual. Itu mukanya itu muka ceria, muka senyum, perawan, seger terus. Padahal ekonominya biasa, urusan dunia biasa. Ditanya Habib, muka anda nggak pernah susah, nggak pernah gelisah, ini emak terus. Sama Habibnya ngeten, hei anakku, kunciku ning dunya cuma loro tok. Siji sregep jamaah,
Kedua, maca Quran kanthi pun. Mboten jauh-jauh. Jenengan nek wonten tangga napa rencang kok jamaah kenteng. Qur'ane kedeng jenengan tang lebih. Malah enak-enak. Mujarab. Loh, orang-orang yang dekat dengan para pengusaha, tiap hari ketemu dengan pengusaha, diajak pengusaha, terjamin dunianya. Apalagi ini dekat kalian Allah. Dekat kalian Allah dengan dua jalur, melalui sholat program berjamaah, dekat dengan Allah melalui nopo membaca Al-Quran. Pun itu yang pertama ingin menika, mari kita mencari ilmu. Yang kedua, mari kita amalkan ilmu tersebut. Dan yang terakhir 5 menit, mari kita kerjakan amal tersebut kanthi istiqomah, ajeg-jeg lampai, walaupun itu ibadah yang ringan. Maca Quran, usahakan walaupun 1 juzuk. Kok ngguyu? Walaupun 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, shadaqallahul alim. Tapi nek tiap sholat jenengan waos setahun kula kinten khatam Yasin luwih-luwih. Nemen ka khatam. Itu baru 1 ayat. Lah bagaimana kalau halaman 1 tahun pinten? Allah tidak menuntut kita untuk memperbanyak amal. Ojo langsung khataman tiap hari. Jangan. Sedikit demi sedikit. Ambil keberkahan kita untuk kita dalam beberapa amaliyah taat. Dalam duha ada barokah, usahakan walaupun 2 rakaat. Dalam witir kita ada keberkahan walaupun isek siji mana ini. Walaupun 1 rakaat atau 3 rakaat, ambil keberkahan Yasin, ambil keberkahan Waqiah, ambil keberkahan sholawat, ambil keberkahan istighatsah, ambil keberkahan majlis ta'lim. Insya Allah berkah tambah berkah, tambah berkah, barokat nanti ini. Beberapa berkah yang kita dapatkan. Insya Allah mungkin kalau sudah masuk. Terus kesimpulan pun kembali. Dunia ini yang ngatur cuma 1. Kita orang mukmin nggak usah susah. Kalau mengatakan malih bodoh ora susah. Bahkan urusan Palestina kalian Israel sama kita naudzubillah nih, Israel. Niku sing ngatur cuma setunggal. Nggih. Sinten sing ngatur? Allah. Zatnya yang mengatur, yang menentukan semuanya Allah. Urusan kita pun juga yang mengatur adalah fokus dengan wahid dat satu nih. Fokus. Dekati Allah ini yang maha satu. Jenengan akan dikasih oleh Allah Ta'ala apapun yang kita inginkan. Yang kedua, cara mendekati yaitu dengan program takwa. Nah, program yang takwa 3. Ilmu, mari kita pelajari. Bagaimana caranya sergap jamaah. Bagaimana caranya sergap baca Al-Quran. Bagaimana caranya kita sergap sedekah dan infak. Yang kedua, setelah kita punya ilmu, mari kita amalkan sedikit demi sedikit. Setelah kita amalkan, mari kita istiqomahkan sehingga meninggal dunia roh temriki jenengan rindukan buatkan urusan dunia. Aku ingin jamaah maneh Gusti. Jangan kau ambil aku ingin hadir majelis taklim Gusti. Aku ingin menikmati rasa Al-Quran, ingin menikmati zikir. Diambil oleh Allah Ta'ala dengan membawa niat-niat untuk akhirat. Di alam barzakh jenengan akan didatangkan majelis semacam ini, akan didatangkan Quran walaupun Anda sudah meninggal dunia, akan didatangkan walaupun Anda sudah meninggal dunia fadilah-fadilah daripada amal soleh, sehingga orang ini meninggal dunia dan niatnya ingin untuk melakukan taat dan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan masjid kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar saya menyampaikan wasiat dari guru saya Al-Habib Umar bagi para jamaah khususnya dan umumnya, tolong kita bantu kaum muslimin kita di Palestina dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil kali 450. Pinten Pak? 400. Nah, ini kalau kita termasuk orang yang perhatian dengan kaum muslimin, tidak harus ke sana dan tidak harus angkat senjata. Ini senjata paling ampuh kalau kita baca dengan tawakal, dengan ikhlas. Hasbunallah wa ni'mal
wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ping 450 kali. Monggo diamalkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kirimkan bantuan melalui kita kepada kaum muslimin di Palestina di sana, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan musuh-musuh kaum muslimin, dan Allah Ta'ala datangkan keberkahan untuk kita semuanya, khususnya untuk Masjid Aqsa dan sekitarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap. Nggih, insyaallah. Terima kasih. Kita tutup doa dari Bapak. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار اليوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذو الأزل والياقوت الأحمر ونور الأدب وسلاك الأرض اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اسجد واقطع عليهم واجعل عليهم رزقك وعذابك اللهم خالف بين كلماتهم اللهم ثبت سملهم اللهم مزق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم وانزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انظرنا يا اللهم انصرنا وإخواننا المسلمين واكشف كروبنا وكروبهم اللهم ثبت أقدامنا وأقدامهم واهلك أعداءنا أعداء الدين اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعية مرحومة جمعية السلام جمعية المباركة تقبل يا الله بعده دورا معصوما مهديا اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين خربا يهديك وسلما يوليك سلما يهديك يا الله اللهم لا تدع لنا في محمدنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا ذنبا الا فرجته ولا